Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Muhammad Alfian. Di konten kali ini aku mau bahas terkait investment ya. Bagaimana sih perlakuan investment dalam akuntansi kayak gitu. Eh, nah, aku kasih intro dulu kali ya untuk investment ini tuh apa kayak gitu ya. Dan jadi investment ini adalah kebalikan dari materi yang kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah, kalau di video-video sebelumnya kita itu kan mempelajari bagaimana perusahaan itu memperoleh dana untuk mengembangkan usaha ya. Kan bisa melalui dua cara, yaitu berutang atau menerbitkan saham. Artinya kalau dia menerbitkan saham, dia mengajak perusahaan lain atau orang lain untuk bergabung bersama perusahaannya kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau di materi kali ini kita akan mempelajari kebalikannya, yaitu kita selaku perusahaan yang akan berinvestasi kepada orang lain kayak gitu. Jadi kalau kemarin kita adalah yang membutuhkan dana, kalau sekarang kita yang akan mengeluarkan dana untuk berinvestasi kayak gitu. Nah, produknya pun sama, bisa berupa surat utang ya. Jadi investasinya itu dalam bentuk surat utang, artinya kita ngasih utang ke orang lain kayak gitu. Tapi bisa juga dengan cara kita ikut gabung bersama perusahaan lain, yaitu dengan cara membeli sahamnya. Jadi ada dua cara, yaitu membeli surat utang atau membeli saham. Nah, keduanya itu sama-sama disebut dengan investment dan sama-sama masuk ke dalam kategori long term investment atau investasi jangka panjang gitu. Nah, coba ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini adalah preview dari chapter 17 ya. Nah, ini saya menggunakan referensinya dari Keso dan kawan-kawannya, edisi ketiga dari buku Intermediate Accounting. Tadi ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa akan ada dua jenis investasi yang akan kita pelajari, yaitu jenisnya sekuritas utang dan juga sekuritas saham. Nah, kalau sekuritas yang kita beli adalah utang, maka nanti kita akan mengklasifikasikannya ke dalam debt investment. Tapi kalau yang kita beli itu adalah sekuritas saham, maka kita akan mengklasifikasikannya ke dalam equity investment gitu ya. Nah, untuk materi ini mungkin akan aku bagi menjadi dua part. Di part pertama kita akan membahas tentang debt investment dan equity investment, bagaimana cara penjurnalannya, dan yang di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang impairment, bagaimana cara perusahaan itu mencatatnya di akhir tahun gitu ya. Jadi nanti akan ada penurunan nilai atau tidak kayak gitu dari saham atau dari utang yang kita beli. Nah, supaya enak, jadi aku bagi dua nanti videonya. Nah, di video kali ini kita akan fokus dulu bagaimana jurnal ya ketika perusahaan itu pertama membeli sekuritas gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana jurnal ketika perusahaan itu mendapatkan imbal hasil. Untuk debt investment tentu imbal hasilnya adalah bunga. Kalau untuk equity investment tentu saja imbal hasilnya adalah dividen gitu ya. Nah, bagaimana menjurnal dua hal itu. Terus yang ketiga adalah menjurnal ketika kita menjual kembali sekuritas yang udah kita beli gitu ya. Nah, kita di debt investment dulu. Di debt investment ini macam-macamnya adalah ini. Pertama kita akan mempelajari dulu bagaimana motivasi perusahaan itu untuk berinvestasi. Tentu motivasinya untuk mendapatkan imbal hasil ya, untuk mendapatkan keuntungan lah dari rate yang didapat. Untuk debt investment tentu dia memakainya rate ya atau bunga gitu. Terus bisa juga untuk to secure certain operating or financing arrangement with another company. Nah, kalau ini dalam hal equity securities, jadi semacam ya kerjasama lah dengan perusahaan lain, atau untuk mengamankan juga uang yang kita punya ya, supaya nggak diem lah di perusahaan gitu ketika kita ada kelebihan uang atau segala macam. Tentu ini ada manajemennya sendiri ya, dan kita tidak mempelajari itu di video ini. Kita akan mempelajari fokus di akuntansinya aja. Nah, terus untuk debt investment ini akan kita klasifikasikan, dan nanti setiap klasifikasi itu akan memiliki cara penilaiannya masing-masing. Ini aku lanjut aja.
Nah, ini dia. Debt investment ya, ini sama persis dengan bonds payable yang dulu pernah kita pelajari, karena memang satu sekuritas yang sama, cuman di sini kita posisinya sebagai pembeli. Debt investment ini tentu memiliki karakteristik contractual payment, jadi ada pembayarannya itu ada kontraknya lah intinya, dimana kontraknya itu terdiri dari tanggal pembayaran nominal utang dan juga tanggal pembayaran bunga nominal utang gitu ya. Jadi kan kita ingat ya waktu di materi bonds payable bahwa ketika utang itu jatuh tempo, maka ada nilai nominal yang harus dibayar, nilainya berapa gitu ya. Itu udah tertera di dalam surat utang gitu. Terus berapa persen bunga yang akan dibayar per periodenya gitu ya. Nah, periode ini kan kita tahu bisa banyak jenisnya ya. Bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa per tahun gitu ya, bahkan bisa per bulan kalau mau kayak gitu ya. Seperti obligasi-obligasi dari pemerintah itu kan rata-rata imbal hasilnya ada yang per bulan juga gitu ya. Terus nanti kita akan mengkategorikan debt investment ini ke dalam 3 jenis gitu ya. Jadi walaupun jenis sekuritas utang cuma satu gitu, misal debt investment udah satu, tapi tujuan kita untuk investasi ini bisa beda-beda kayak gitu ya. Nah, ketika tujuannya berbeda, maka nanti perlakuan akuntansinya pun berbeda kayak gitu. Nah, nanti tujuannya itu akan misalnya tujuannya itu dibagi menjadi 3 lah intinya, menjadi 3 kategori. Yang pertama untuk held for collection, artinya perusahaan itu berinvestasi dalam bentuk sekuritas utang, dia akan menunggu sampai utang itu jatuh tempo kayak gitu. Jadi intinya ya udah dia ngutangin orang, terus dia tunggu aja sampai jatuh tempo, terus dapat penerimaan uang gitu. Jadi dia benar-benar hanya mengharapkan dari bunga-bunga yang ada gitu ya, dari bunga-bunga yang akan dibayarkan tiap periodenya. Terus bisa juga tujuannya held for collection and selling. Jadi ini tuh semacam apa ya, kalau aku bilang itu bisa jadi dia bimbang ya, tapi aku juga nggak tahu paham bener seperti apa tujuannya. Tapi untuk held collection and selling ini dia nanti jenis jenis pencatatan akuntansinya itu adalah gabungan dari held for collection dan trading gitu. Terus kalau trading dia tuh benar-benar membeli obligasi itu tujuannya untuk diperjualbelikan gitu. Jadi ketika mungkin harga dari obligasi itu naik gitu ya, dia akan jual gitu, sehingga keuntungan dia kan double, dari bunga dapat dan juga nanti dia bakal dapat dari keuntungan atas penjualan obligasi yang sebelum jatuh tempo. Jadi bisa macam-macam ya. Nah, kalau held for collection itu untuk ditunggu sampai jatuh tempo. Kalau held for collection and selling itu dia masih bimbang antara keduanya gitu ya. Terus kalau trading itu untuk memang diperjualbelikan. Nah, terus bagaimana cara penilaiannya gitu kan. Nah, nanti nama penilaiannya itu ini mungkin teman-teman bisa juga ya dihafalin, takutnya kan keluar di pilihan ganda kalau seandainya ada pilihan ganda saat ujian gitu ya, entah itu ujian di kampus atau nanti ujian saat mau dapetin sertifikat kayak gitu. Terus held for collection ini dinilai berdasarkan amortized cost gitu. Apa sih amortized cost? Nah, ini teman-teman juga harusnya kalau pernah nonton videoku sebelumnya sudah tahu nih amortized cost itu apa. Dia adalah nilai dari utang yang tiap periodenya tuh akan diamortisasi terus gitu ya. Tiap pembayaran bunga itu akan ada amortisasi kayak gitu. Itu adalah amortized cost. Jadi kalau nonton di video bonds payable seperti itulah amortized cost kayak gitu. Nah, kalau fair value itu nanti utangnya akan dinilai berdasarkan harga pasar. Dan ini kita melakukan fair value hanya saat kita ingin ingin membuat laporan keuangan gitu ya. Fair value itu dilakukan saat kita ingin membuat laporan keuangan. Trading securities juga sama, nanti menggunakan metode fair value. Nah, apa bedanya metode fair value yang held for collection and selling dengan trading? Nah, bedanya adalah nanti kan yang namanya harga wajar gitu ya, ketika kita membandingkan dengan harga wajar nanti akan muncul di sana untung atau rugi gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini untung atau rugi nggak sih kalau kita jual saat itu kayak gitu ya. Nah, maka nanti untung atau ruginya itu akan diklasifikasikan ke dalam dua hal yang berbeda, antara yang holding
for collection and selling dengan yang trading gitu. Kalau yang aku singkat aja ya, HFCS. Kalau yang HFCS itu dia akan masuk ke dalam comprehensive income untuk keuntungan atau kerugiannya. Sedangkan yang trading dia akan masuk ke dalam income statement. Yang namanya masuk income statement pasti akan masuk ke dalam net income kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang HFCS dia akan masuk ke comprehensive income gitu. Kalau comprehensive income itu letaknya setelah net income. Nah, jadi teman-teman tolong juga pelajari terkait intermediate di chapter awal-awal. Itu kalau di buku Kiyosaki itu ada di awal-awal tuh dipelajari bagaimana laporan keuangan perusahaan urutannya ya. Biar lebih paham proses nanti pelaporan terkait debt investment ini kayak gitu. Kita lanjut dulu ya. Kita langsung ke contohnya aja, gimana sih cara pengerjaannya. Tadi kan teorinya. Nah, ini contohnya adalah kita perusahaan Robinson SA itu membeli obligasi dengan nominal 100.000 gitu ya. Jadi 100.000 ini adalah nilai nominal dengan bunga nominal 8%. Bonds ini kita beli dari Evermaster AG di tanggal 1 Januari 2019 dengan harga diskon. Diskon itu artinya apa? Kita membelinya di bawah harga nominal kayak gitu ya. Kita membeli di bawah nilai nominal, yaitu nilainya sebesar 92.278. Bonds ini akan jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dan bunga pasar yang terjadi saat itu adalah 10% gitu ya. Bunga akan dibayar tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Lalu bagaimanakah cara menjurnalnya? Nah, teman-teman, ini kebetulan ya buku Kiyosaki ini sangat baik kepada kita. Dia langsung ngasih tahu berapa harga dari bonds yang kita beli, yaitu 92.278. Nanti kalau seandainya di saat ujian gitu ya, ujian apapun itu biasanya itu tidak akan dikasih tahu gitu berapa sih nilai dari harga jualnya atau harga belinya kalau kita selaku pembeli. Nah, harga beli ini harus kita cari sendiri. Bagaimana cara mencarinya? Teman-teman bisa lihat di video Bonds Payable-ku. Itu adalah menggunakan present value gitu ya. Jadi kita hitung present value of one dan juga present value of annuity. Of one itu adalah present value dari nilai nominal yang dibayar saat itu tempo, dan present value of annuity adalah bunga yang dibayar tiap periodenya gitu. Jadi coba teman-teman lihat di video Bonds Payable gimana caranya kalau lupa ya. Di sini kita pokoknya udah tahu nilainya adalah 92.278. Sekarang bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah debt investment pada cash gitu ya. Debt investment 92.278, cashnya juga 92.278. Nah, debt investment ini kan investasi ya. Kita akan mengklasifikasikan investasi itu ke dalam aset investasi jangka panjang atau long term investment asset. Maka ketika kita beli artinya kan investasi kita bertambah. Kalau bertambah dia akan masuk ke debit kayak gitu ya. Maka debt investmentnya di sebelah debit. Nah, kita bayar gitu kan. Kita beli berarti kita bayar. Ketika kita bayar kita keluar uang, maka cash akan kita taruh di sebelah kredit gitu. Jadi untuk jurnalnya simpel saja, tinggal debt investment pada cash senilai harga jual, yaitu 92.278. Dan ingat, harga jual ini adalah nilai present value kayak gitu. Terus setelah kita menjurnal itu, untuk memudahkan pengerjaan kita di selanjutnya gitu ya, di periode-periode selanjutnya saat penerimaan bunga, kita alangkah baiknya membuat tabel. Cara pembuatan tabel ini sama persis dengan kita cara membuat tabel bonds payable. Kita membuat tabelnya itu ada debt, cash receipt ya. Jadi kalau di bonds payable itu adalah cash paid gitu ya, atau interest paid. Kalau di sini cash receipt atau interest received kayak gitu. Nah, terus ada interest revenue. Kalau di bonds payable itu interest expense. Kalau di sini karena kita adalah selaku penerima bunga nantinya, maka kita anggapnya adalah revenue, interest revenue. Terus akan ada amortisasi juga, dan juga ada carrying amount gitu. Cara pengerjaannya sama persis dengan yang bonds payable. Itu untuk cash receipt adalah senilai yang diterima, bunga yang diterima per periode. Untuk interest revenue itu cara carinya adalah carrying value kita kali dengan bunga pasar. Terus amortisasi adalah selisih dari interest revenue dan cash receipt. Terus untuk carrying amount adalah tinggal penambahan dari amortisasi. Tapi kalau untuk ini tergantung ya, bisa penambahan bisa pengurangan.
tergantung posisinya diskon atau premium gitu. Nah, untuk bagaimana posisi itu teman-teman tahu gitu ya, dikurang atau ditambah, bisa nonton juga di video bonds payable. Nanti aku taruh juga di deskripsi. Oh iya, tadi sampai mana? Oh, udah bikin tabel doang ya. Terus timbul pertanyaan, bagaimana jurnal untuk penerimaan bunga periode pertama nih di 1 Juli 2019. Nah, kita tinggal lihat aja layer dari 1 Juli 2019 ya. Nah, dari layer itu kita bisa menjurnal. Untuk cash itu angkanya adalah dari cash receive, untuk debt investment itu angkanya dari amortisasi, dan juga interest revenue angkanya dari interest revenue. Semudah itu. Kita lanjut. Oh ya, ini jurnalnya cash di debit ya, karena kita penerima uang. Terus interest revenue itu kan pendapatan. Kalau pendapatan bertambah itu normalnya adalah di kredit gitu ya. Terus debt investment ini kan karena dia, coba lihat angka yang ada di tabel ya, carrying amount itu kan dari 1 Januari ke 1 Juli itu kan bertambah ya. Nah, ketika dia bertambah, maka debt investmentnya harus di sebelah debit. Karena dia aset bertambah di sebelah debit. Gitu ya, teorinya seperti itu, kenapa jurnalnya seperti ini. Terus kita lanjut. Terus di 31 Desember. Nah, padahal di sini kan 1 Januari 2020 nih, tapi kita tetap harus menjurnalnya di 31 Desember 2019. Kenapa? Karena untuk kepentingan laporan keuangan, kayak gitu ya. Karena mau bikin laporan keuangan, kita harus sudah mencatat interest revenue-nya tentu. Jurnalnya sama, kita tinggal masukkan aja angka yang ada di dalam tabel ke dalam jurnal. Cuman yang cash-nya itu kita ganti dengan interest receivable karena belum kita terima, tapi udah harus kita jurnal. Nanti di 1 Januarinya, di sini nggak ada ya keterangan 1 Januari. Saat 1 Januari 2020, kita langsung aja jurnal cash pada interest receivable senilai 4.000 gitu. Jadi penjurnalannya ini sebenarnya mirip ya dengan bonds payable, hanya saja letaknya tuh terbalik gitu, karena kita dari sisi si pembeli. Nah, ini untuk bagaimana ya kita membuat laporan keuangannya. Debt investment itu letaknya di aset, di bagian long term investment. Terus kan tadi ada interest receivable di akhir tahun, itu akan masuk ke dalam current asset. Terus untuk interest revenue itu masuknya ke dalam income statement ya, interest revenue-nya. Udah ya, kita lanjut. Oh, ini ceritanya dia dijual sebelum jatuh tempo. Dia dijual lagi tanggal 1 November 2021 plus current interest. Oke. Dia menerima pembayaran senilai 99,3/4 gitu ya. Ini maksudnya 99,75% lah pembayarannya. Ditambah dengan bunga interest terutang ya. Terus Robinson mencatatnya seperti apa gitu. Pertama kita catat dulu cash, debt investment, dan interest revenue. Jadi sebelum kita mencatat penjualan sebelum jatuh tempo ini, kita catat dulu bunga yang wajib kita terima gitu. Nah, bunga yang wajib kita terima itu adalah senilai dari 4/6. Kenapa 4/6? Karena kan lihat di sini ya, ini adalah untuk 6 bulan ya teman-teman. Ini untuk 6 bulan, sedangkan 1 November itu baru berjalan 4 bulan dari pembayaran bunga yang terakhir. Kan pembayaran bunga terakhir itu kan 1 Juli 2021 nih. Ntar kasih ini ya. Jadi pembayaran bunga terakhir itu kan 1 Juli yang ini. Nah, yang ini kan ya. Ini pembayaran bunga terakhir itu yang itu. Terus dia dijual di 1 November. Maka dari 1 Juli itu kita hitung sampai 1 November berapa bulan. Itu 4 bulan gitu ya. Nah, maka nanti kita pakai tabel yang bawahnya. Jangan pakai tabel yang 1 Juli. Karena itu udah dipakai di 1 Juli. Kita pakai tabel yang bawahnya. Tapi nanti kita kali, ini yang paling bawah ya, kita kali 4/6 angkanya. Nah, untuk cash jadi kita kali 4/6. Debt investment itu dari amortisasi kita kali 4/6. Interest revenue juga kita kali 4/6. Dapatlah jurnalnya seperti ini. Jadi sebelum kita menjurnal penjualan obligasinya, kita catat dulu jurnal penerimaan bunganya. Setelah itu baru kita catat obligasinya ya, yaitu senilai kita terima 99.750, karena memang nilai itulah yang wajib kita terima dari kesepakatan penjualan sebelum jatuh tempo. Nah, terus kita akan menghitung kita untung atau rugi nggak sih menjual sebelum jatuh tempo ini. Nah, kita lihat ya. Di sini kita lihat dulu nih amortized cost-nya.
Jadi kita sandingkan dengan amortized cost. Harga jual kita sandingkan dengan amortized cost. Amortized cost-nya itu kan, aku hapus dulu. Nah, amortized cost-nya itu kan di tanggal 1 Juli ya. Terakhir itu 1 Juli adalah 95671. Nah, ini nih 95671. Nah, sebenarnya di 1 Januari itu harusnya udah 96454. Tapi kan dia nggak bakal sampai 1 Januari karena udah dijual di 1 November. Maka angka 96454 itu nggak boleh kita pakai. Kita pakai angka 95671, kita tambahkan dengan amortisasi terakhir yang 522 ini. Gitu. Kita tambahkan dengan angka 522 ini. Nah, di sini ada 9671 ya, ditambah 522. Maka dapat 96193. Kita sandingkan gitu ya. Oh, ternyata obligasi yang ada di buku kita itu lebih rendah nilainya. Maka berarti kita untung karena kita menjualnya di atas nilai buku kita. Maka jurnalnya seperti apa? Pertama cash, debt investment tentu. Nah, selisihnya adalah keuntungan. Gitu. Oh ya, ini adalah jurnal untuk held for collection ya, untuk HFC. Yang mana penilaiannya itu berdasarkan amortized cost. Nah, walaupun dia sifatnya adalah HFC, tapi tidak akan menutup kemungkinan HFC ini dijual juga gitu ya. Kan perencanaan awal tuh bisa berbeda dengan kenyataan gitu ya. Apa yang kita rencanakan bisa berbeda dengan kenyataan. Jadi di sini ternyata kenyataannya dijual gitu. Nah, yang dimaksud amortized cost itu adalah di bagian yang ini nih teman-teman. Nah, di bagian ini. Di saat akhir tahun mau buat laporan keuangan, dia tidak melakukan penyesuaian terhadap harga wajar gitu ya. Dia hanya mengambil nilai dari amortized cost. Nih lihat nih ya. Nilai amortized cost terakhir itu adalah 93537. Nah, nilai inilah yang akan masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, ini 93537. Nah, inilah yang disebut dengan amortized cost. Jadi saat dia mau bikin laporan keuangan, dia tidak melakukan penyesuaian dengan harga wajar. Kayak gitu. Udah ya, untuk materi yang HFC ini sudah sampai situ aja. Sekarang kita lanjut ke HFCS. Nah, HFCS sebenarnya ini cara mengerjakannya sama persis, dimana kita saat membeli itu kita hitung dulu menggunakan present value, terus kita bikin tabel amortisasi, kita lakukan amortisasi tiap ada pembayaran bunga, bahkan di akhir tahun pun kita harus mengamortisasi untuk tujuan membuat laporan keuangan. Lalu di mana perbedaannya? Kita lihat nanti ya. Nah, dia tetap melakukan amortisasi gitu ya. Nah, tapi nanti amortized cost-nya itu di akhir tahun kita sandingkan lagi dengan fair value. Jadi ada jurnal tambahan lah gitu. Jadi bisa dibilang ada jurnal tambahan. Jadi jurnalnya itu sama persis ya tuh. Di awal tahun itu dia di awal pembelian itu dia menggunakan present value, dapat angka 108.111 ya di jurnal sama dia. Dia bikin tabel. Jadi sama kan ya caranya ya. Dia bikin tabel. Terus dia juga melakukan amortisasi, cash, debt investment, interest revenue gitu ya dari tabel yang dia buat. Itu aku nggak jelasin lagi ya, karena itu sama aja cara ngerjainnya. Terus di akhir tahun pun dia melakukan amortisasi lagi untuk tujuan laporan keuangan, interest receivable, debt investment, dan interest revenue. Nah, perbedaannya di sini, dia akan ada jurnal tambahan. Kita lihat ya, di akhir tahun itu amortisasi nilai carrying amount-nya atau amortized cost-nya itu senilai 106.732. Tapi ternyata di akhir tahun itu juga harga wajarnya itu 105 nih. 105. Maka kita harus melakukan penyesuaian harga wajar ini. 106.732 kita selisihkan, maka dapat 1.732 nih ya selisihnya ya. Nah, maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment. Di sini kita posisinya adalah rugi karena harga wajarnya lebih rendah. Nah, ketika kita rugi, maka unrealized holding gain-nya ini, gain or loss-nya ini di sebelah debit gitu ya, di sebelah debit, terus fair value adjustment-nya di sebelah kredit. Nah, kalau dia posisinya adalah untung, maka tinggal dibalik aja jurnalnya. Berarti fair value-nya yang di sebelah debit, unrealized holding gain or loss-nya di sebelah kredit. Kenapa kayak gitu? Karena debit itu mencerminkan beban sebenarnya teman-teman. Jadi
unrealized holding gain ketika dia di debit, artinya berarti dia tuh rugi gitu. Dan kredit itu mencerminkan revenue gitu ya, atau penerimaan pendapatan lah. Nah, pendapatan itu berarti kan unrealized holding gain-nya jadi di sebelah kredit ketika dia untung gitu ya. Seperti itulah kenapa jurnalnya seperti ini gitu. Terus teman-teman jangan lupa memberikan garis strip equity untuk HFCS. Kenapa kayak gitu? Ini untuk membedakan antara debt investment yang HFCS dan juga debt investment yang trading gitu. Kalau trading nanti dia stripnya income soalnya teman-teman. Kenapa sih harus dilakukan perbedaan lagi gitu ya? Kenapa sih nggak sama aja, toh sama-sama menyesuaikan gitu ya? Karena nanti kan yang namanya perusahaan itu ya, perusahaan itu kan transaksinya banyak nih. Dia ini tuh kayak untuk semacam lebih memudahkan lah dalam nanti mengklasifikasikannya ke dalam laporan laba rugi gitu ya. Jadi kan dia nanti nggak perlu lihat lagi nih transaksinya, loh ini kok income atau equity gitu. Jadi dia nggak perlu lagi melihat transaksinya ini HFCS atau trading. Dia sudah bisa melihat dari jurnalnya, oh kalau equity berarti ini dia HFCS nih gitu. Jadi saat masukin laporan keuangan ke dalam laporan laba rugi, dia akan langsung otomatis masuk ke comprehensive income gitu ya. Jadi lebih mudah juga dalam melakukan programming untuk Excel atau aplikasi-aplikasi akuntansi lainnya gitu. Jadi kalau di equity dia nanti otomatis masuk ke laporan laba rugi yang comprehensive income. Nanti untuk yang trading dia akan stripnya kan income, dia akan masuk ke dalam net income secara langsung. Makanya di sini perlu sekali teman-teman menambahkan strip equity untuk HFCS, jangan sampai lupa. Oh iya, ntar ini ada lagi yang perlu aku jelasin. Jadi di buku Kyoso-nya sendiri untuk jurnal tambahan yang bawah ini dia dijelaskan di saat pelaporan ya, di akhir materi, tapi aku mau jelasinnya di sini supaya nanti lebih mudah dalam mempelajari di materi akhir. Jadi ketika kita menjurnal sesuatu yang akan masuk ke dalam comprehensive income gitu ya, kita wajib melakukan penutupan. Dan penutupannya itu adalah AOCI pada unrealized holding gain or loss equity gitu. Jadi kita tutup ke dalam AOCI gitu. Jadi unrealized holding gain ini kan di debit nih ya kan, maka kita tutup, kita ubah dia dijadi kredit, nanti kita masukkan ke dalam AOCI sehingga nanti nilai unrealized holding gain ini akan 0, nanti akan timbul nilai AOCI gitu ya. Nanti AOCI ini akan masuk ke dalam laporan laporan neraca gitu ya, atau statement of financial gitu. Statement of financial dia akan masuk ke dalam bagian dari ekuitas, dia gabung ke dalam ekuitas nantinya gitu. Sedangkan fair value adjustment nanti ini akan masuk ke dalam bagian dari aset gitu ya, bagian dari aset bersama para investment. Tapi dia bersifat nanti seperti akumulasi penyusutan, bersifat mengurangi para investment atau bersifat menambah para investment jika keadaannya untung. Jadi tergantung keadaan juga ya. Jadi kalau keadaannya untung, nanti fair value adjustment-nya ini akan menambah investment, tapi kalau dia rugi, dia akan mengurangi investment. Gitu. Kita lanjut ya. Ini fair value. Nah, ini juga sama ya, ini hanya contoh fair value-nya lagi. Jadi seandainya dia punya lebih dari satu bond. Jadi ini tuh dia ingin menjelaskan ketika dia memiliki lebih dari satu bond, dia harus mentotalkan keuntungan dan kerugian dari keduanya gitu. Jadi nggak boleh satu-satu. Jadi langsung aja sekaligus dua-duanya lah ya. Jadi misal si Watson ini ya, dari Watson ini dia untung 10.000. Tapi dari Anacom ini dia rugi 19.000. Jadi sama aja kayak dia rugi 9.000 gitu. Langsung aja yang di jurnal yang 9.000, jadi nggak perlu jurnal satu-satu gitu. Mana ya? Oh ini dia tuh jurnalnya ya. Jadi langsung aja yang 9.000 yang di jurnal. Apa ini? Oh ini saat dijual. Oke, kita lihat dulu tadi. If company sells bond before maturity date, jadi jika perusahaan menjual obligasinya ini sebelum tanggal jatuh tempo,
dia harus melakukan jurnal untuk menghapus akun debt investment dari bond yang dijual. Oke, terus setiap untung atau rugi akan dimasukkan ke dalam other income and expense. Oh, ini hanya informasi aja. Kita langsung ke ke cara pengerjaannya aja ya, langsung ya. Misal dia punya obligasi nih ya, nilainya itu adalah 94.000 nih. Terus ternyata harga jualnya 9.000. Berarti kan dia rugi 4.000 ya. Ini langsung jurnal aja sih sebenarnya, nggak ribet. Jadi ini sama kayak materi yang tadi yang HFC. Jadi saat penjualan tuh ya kayak gini gitu. Yaitu amortized cost kita sandingkan dengan harga jual. Jadi sama ya, yaitu amortized cost-nya kita sandingkan dengan harga jual. Jadi yang membedakan hanyalah saat dia pelaporan keuangan. Saat pelaporan keuangan di akhir tahun itu dia harus melakukan fair value adjustment, itu aja bedanya. Sisa-sisa jurnalnya itu sama lah. Oh ya, ini ada penjelasan lagi nih ya. Yang ini. Ini adalah lanjutan dari cerita yang Watson tadi. Iya bukan. Oh iya benar, ini lanjutan cerita dari yang Watson. Nah kan yang Watson ini kan dijual nih. Karena dijual dia udah nggak ada ya. Terus ternyata ceritanya gitu ya. Ceritanya dia punya bonds baru, yaitu dari Anacom. Bukan bonds baru, tapi memang tinggal Anacom ya. Kan tadi yang itu dijual, Watsonnya dijual, berarti sisa satu Anacom. Oh iya benar. Sisa satu yang Anacom, itu amortized cost-nya 200, fair value-nya 195 gitu ya. Berarti kan dia rugi 5.000. Nah, ini adalah yang harus sangat diperhatikan nih teman-teman. Jadi ketika tahun kemarin dia rugi 9.537, ruginya ini tuh harus kita sesuaikan lagi gitu ya. Jadi oh tahun kemarin rugi nih 9.000. Oh ternyata tahun ini rugi cuma 5.000. Berarti tahun kemarin kita overstated gitu. Terlalu banyak mengakui kerugian. Karena ternyata di tahun ini nilainya udah naik lagi gitu. Cuman ya masih tetap rugi, tapi 5.000 ruginya. Kayak gitu ya. Nah, sehingga nanti kita harus melakukan fair value adjustment 4.000 dan kita anggap ini untung walaupun keadaan kita masih rugi gitu ya. Jadi anggapannya tuh kayak gini. Ketika teman-teman punya saham nih di perusahaan orang ya, teman-teman ngecek tahun kemarin itu teman-teman rugi 100.000 gitu ya. Misalnya teman-teman nanam 9 juta gitu. Terus ternyata harga pasarnya jadi 8.900.000. Wah, berarti teman-teman rugi dong 100.000 tahun kemarin. Terus teman-teman ngecek lagi nih di akhir tahun-tahun ini gitu ya. Wah, ternyata harga sahamnya udah naik lagi, tapi naiknya 8.950.000. Otomatis teman-teman sebenarnya masih rugi kan, tapi dibanding tahun lalu sebenarnya teman-teman untung 50.000 gitu. Nah sama juga kayak gini, tahun kemarin itu kita rugi 9.000, tahun ini kita rugi 5.000. Oh berarti sebenarnya kalau kita sandingkan dengan tahun kemarin kita untung loh 4.000 gitu. Sehingga yang kita catat adalah keuntungan, bukan kerugian. Kayak gitu ya. Nah, maka jurnalnya adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain gitu. Jadi jangan lupa lihat lagi keuntungan ataupun kerugian yang tahun lalu, karena itu akan mempengaruhi sebenarnya dia di tahun ini untung atau rugi gitu. Nah, sebenarnya ini untuk mempermudah pemahaman teman-teman juga, teman-teman harus sekali ya, harus banget sering-sering latihan gitu, karena aku cuman bisa menjelaskan terkait teorinya gitu ya, sehingga perlu banget teman-teman juga perlu latihan gitu. Kalau memang aku ada waktu gitu nanti aku mungkin bisa bikin soal kasus gitu ya untuk dipelajari, tapi kan takutnya teman-teman udah keburu ujian aku belum selesai bikin soal kasusnya gitu ya, jadi perlu banget latihan sendiri juga. Terus ini debt investment trading. Debt investment trading ini cara pengerjaannya sama dengan yang FCS, semuanya dilakukan sampai amortized cost, bahkan sampai fair value-nya itu sama persis. Yang membedakannya hanya itu sama persis ya, intinya dari awal sampai akhirnya itu sama persis dengan yang FCS. Hanya saja jurnal yang fair value-nya itu kita ganti dengan tulisan income. Nah, ini bedanya hanya di situ sebenarnya teman-teman. Sisanya itu sama.
Sama nanti aku udah ulangin dari tadi ya, bahwa nanti income ini unrealized holding gain or loss income ini masuknya ke ke itu aduh, ke net income gitu ya. Sedangkan yang tadi yang AFCS dia kan stripnya equity, itu akan masuk ke comprehensive income. Jadi bedanya hanya di situ aja sih, sisanya tuh sama. Nah, perusahaan selain memakai 3 metode tadi ya, yang holding holding HCF ya, terus HCFS gitu ya, bisa juga dengan trading, tapi bisa juga dengan fair value option atau opsi memilih harga wajar. Nah, ini tuh gampang nih. Kalau dia memilih dengan harga wajar, dia tidak perlu melakukan amortisasi. Jadi teman-teman nggak perlu tuh yang namanya mencatat, membuat tabel, itu nggak perlu. Ketika teman-teman menerima bunga gitu ya, teman-teman langsung catat aja cash pada interest revenue, nggak ada amortisasi debt investment di situ gitu. Jadi langsung aja tulis, kalau yang di soal tadi kan 4.000 ya bunga yang diterima, langsung cash pada interest revenue 4.000, selesai. Itu gampangnya dari fair value option. Dan juga di akhir tahun teman-teman tinggal lihat aja berapa sih nilai dari nilai dari harga wajar ya. Kan nanti teman-teman sandingkan nih, waktu teman-teman beli misal 100.000, terus saat di akhir tahun nilainya udah 102. Nah, berarti kan teman-teman untung. Langsung aja jurnal debt investment pada unrealized holding gain fair value. Bentar, kita lihat dulu. Aku juga lupa ya. Pada unrealized holding gain, bener ya. Jadi pada unrealized holding gain or loss. Jadi dia udah nggak ada tuh yang namanya fair value adjustment gitu. Dia tidak mengenal fair value adjustment. Dia langsung aja masukin ke dalam debt investment gitu. Jadi main hajar aja gitu ya. Nggak pakai akun-akun sementara lah intinya. Itulah bedanya fair value option dengan yang lain. Dia tidak perlu amortisasi. Jadi kalau dia nerima bunga langsung aja cash pada interest revenue gitu ya. Terus di akhir tahun dia langsung aja melakukan fair value gitu. Dan langsung ditabrak aja ke debt investment, nggak usah pakai fair value adjustment lagi jurnalnya gitu. Itu bedanya ya untuk fair value option. Fair value option ini nggak usah. Kita lanjut aja ke equity investment ya, yang kedua nih. Equity investment itu jenisnya bisa macam-macam ya, bisa saham biasa, bisa saham preferred, atau saham-saham yang lain lah. Terus dia juga bisa dari waran ini materi-materi yang tentang saham ya. Ini kita lanjut aja, kita akan lebih fokus ke sini. Ini adalah bagaimana fair value lagi equity investment ini dikelompokkan ya. Kalau tadi kan kita udah mengenal debt investment dikelompokkan, sekarang kita mengenal equity investment dikelompokkan. Dia ada fair value lagi. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan kepemilikan ya teman-teman. Jadi berapa persenkah kepemilikan kita terhadap perusahaan lain gitu ya. Apakah 0%? Ataukah kalau 0% berarti nggak punya ya. Apakah lebih dari 0% sampai 20%? Apakah 20% sampai 50%? Atau lebih dari 50% gitu. Jadi kelompoknya ini dibagi menjadi 3. Yang 0 sampai 20, 20 sampai 50, 50 sampai 100. Nah, kalau yang 0 sampai 20 ini orang-orang menyebutnya juga tidak memiliki signifikan keputusan lah. Jadi kan kalau perusahaan itu kan hak suara dari para pemegang saham itu kan berdasarkan kepemilikannya. Semakin besar kepemilikannya, maka hak suaranya akan semakin didengar gitu ya. Jadi kalau dia kepemilikannya kurang dari 20%, itu dianggap ya udah gitu, nggak terlalu didengar amat gitu, tidak terlalu signifikan lah. Nah, terus kalau yang 20 sampai 50 ya lumayan lah signifikan gitu kan ya. Sedangkan kalau udah lebih dari 50 itu udah pasti perusahaan kita yang akan mengkontrol perusahaan lain, karena kita memiliki lebih dari setengah sahamnya gitu ya. Maka nanti penilaiannya macam-macam nih. Kalau yang tidak signifikan tadi dia akan dinilai berdasarkan fair value. Kalau yang signifikan dia akan dinilai berdasarkan equity method, nanti kita akan pelajari. Terus kalau yang control dia akan menggunakan consolidation. Nah, consolidation ini materi untuk advance ya. Sedangkan aku juga belum terlalu bisa terkait advance gitu. Jadi kita akan mempelajari yang 2 aja, yaitu yang fair value dengan yang equity method. Gimana sih bedanya gitu ya.
Nah, ini nih teman-teman ya, kita bagi lagi yang tadi, yang tidak signifikan tadi kita bagi lagi jadi 2. Apakah ketidaksignifikan itu akan kita pertahankan gitu ya, atau non trading option gitu ya. Di sini istilahnya non trading option. Jadi kita ya udah, kita nanam saham, ya udah kita nunggu dividen aja gitu. Nggak ada niatan untuk dijual gitu ya. Nah, kalau yang trading, kita dari awal menanam gitu ya, menanam saham, itu kita sudah ada niatan untuk menjualnya kembali ketika harganya naik. Gitu ya. Ya tapi tidak menutup kemungkinan juga kita menjual saat harganya turun gitu ya. Nah, nanti penilaiannya ini ada sedikit perbedaan gitu ya. Sebenarnya sama seperti HFCS dan trading yang ada di debt investment lah. Jadi kalau trading di sini dia akan masuk ke net income ya. Kalau yang non trading akan masuk ke comprehensive income gitu. Terus kalau untuk yang equity method dia akan ada sedikit kalau aku bilang rumit, sebenarnya dia nggak rumit, cuman ini teman-teman harus berpikirnya tuh lebih lebih jos gitu ya. Aduh, aku ngomong apa sih? Yuk kita lanjut aja ya. Nah, ini yang tidak signifikan tadi ya, dibagi menjadi 2, ada yang trading dan non trading. Kita lanjut aja langsung ke contoh soal. Jadi di sini Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Nah, ada perusahaannya ini, ada Burberry, Nestle, dan Regis Pop ya. ST itu apa sih dibacanya, Santa atau apa itu? Aku nggak tahu ya. Burberry, Nestle, dan Regis Pop, aku sebutnya gitu aja. Maka total costnya adalah 718.550 lah ya. Kita beli harganya segitu. Terus di akhir tahun nih, kita catat saat belinya dulu. Saat kita beli, kita menjurnal equity investment pada cash senilai kita belinya harganya berapa ya. Jadi ya teman-teman, nanti nih kalau di soal itu dijebak kita sama nilai par, jangan pernah mau. Kita mencatat ini selalu dengan harga beli. Harga beli itu kan berarti harga harga pasar ya. Nilai pasar, bukan nilai par. Jangan mau dibohongi sama nilai par untuk kali ini. Beda halnya kalau kita menjurnal selaku yang nerbitin gitu ya. Kalau di sini kan kita posisinya pembeli, maka kita harus berpikirnya ya udah harga pasar itu yang harus kita jurnal. Equity investment pada cash senilai harga pasar, bukan harga par. Aku tekanin lagi sekali lagi. Itu saat membeli. Sekarang kita jurnal saat menerima dividen dulu dah ya. Di sini soalnya menerima dividen dulu. Yaitu cash pada dividen revenue, udah gitu aja. Nggak usah pusing-pusing. Cash pada dividen revenue aja 4.200. Oke. Nah, di sini nih kan kita sesuaiin dengan harga wajar di akhir tahun misal ya. Ternyata posisi kita adalah rugi ya. Di sini 35.000 kita rugi. Itu bisa kita langsung jurnal aja kerugiannya. Unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment. Sama kan ya? Sama kayak yang tadi, yang trading debt investment gitu. Kenapa di sini income? Karena ini trading ya. Kalau trading itu pasti stripnya income, karena dia akan masuk ke dalam net income. Nah, ini saat dijual nih. Saat dijual kan cash ya. Kita nerima uangnya berapa? Harga jualnya 287 ya. Itu yang kita terima. Terus equity investment itu adalah senilai dari kita harga beli. Waktu harga beli berapa harganya. Nah, itulah equity investment. Terus kita sandingkan aja kita untung atau rugi. Di sini kita posisinya adalah untung ya, 27.000. Tar. Nah, di sini kan kita udah menjual ya tadi, yang mana ya? Burberry udah kita jual ya. Nah, maka kita udah nggak punya nih Burberry lagi. Nah, tapi kita nambah nih di sini ya. Kalau teman-teman lihat, walaupun Burberry udah dia jual, dia nambah lagi nih satu sekuritas yang Continental Tracking. Tadinya kan nggak ada ya. Continental Tracking. Nah, terus dia sandingin lagi lah antara carrying value dengan fair value-nya. Ternyata dia untung ya. Dia malah untung 66.100 gitu ya. Padahal tahun kemarin dia merasa rugi. Bukan merasa rugi, emang rugi ya. Tahun kemarin tuh rugi 35.550. Artinya kerugian kemarin itu udah nggak ada nih teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau aku kasih aku kasih contoh kasus saat kita nanam saham lah ya.
Masih sama kasusnya, kita nanam saham 9 juta, tahun kemarin kita merasa rugi 100.000. Berarti kan harga tahun kemarin itu 8.900.000 ya. 8.900.000 berarti kita rugi 100.000. Itu tahun kemarin posisinya kita rugi. Tahun ini harganya naik nih ternyata jadi 9.500.000. Berarti kita untung berapa? Untung kita 500 kan sebenarnya ya. Sebenarnya untung kita 500, tapi kalau disandingkan dengan tahun kemarin, kita untungnya 600. Sama juga kayak ini. Kita untungnya 66.100. Ini untung yang sebenarnya, tapi tahun kemarin kita rugi 35.000. Berarti artinya tahun ini kita untungnya 101, bukan 66.000. Kayak gitu ya. Jadi kerugian tahun kemarin harus kita hilangkan menjadi keuntungan, kayak gitu. Itu kita jurnal langsung. Jurnalnya ya udah fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Ingat ya, income untuk trading. Untuk non trading equity. Ini sama sih, jurnalnya tuh sama. Ini saat dia beli ya. Beli tuh gampang ya, harga beli berapa, equipment investment pada cash, itu selesai gitu aja, nggak usah pusing. Terus saat menerima dividen cash pada dividen revenue juga gitu aja. Paling nanti yang dibikin pusing itu dengan lembar sahamnya ya. Lembar sahamnya itu biasanya bikin kita mikir ini berapa ya lembar saham terakhir gitu ya. Untuk perhitungan jurnal sih nggak ribet, jurnalnya sama-sama aja gitu. Nah ini Republic record this adjustment as follows. Oke, ini apa ini? Equity investment pada unrealized gain or loss equity. Oh, sorry teman-teman, ternyata kalau dia non trading dia masuknya ke dalam equity investment, bukan fair value adjustment ya. Wow, aku baru tahu juga. Kira tadinya fair value adjustment, ternyata equity investment. Berarti disinilah letak perbedaan dengan pengantar akuntansi intermediate. Diingat-ingat ya, equity investment bukan fair value adjustment untuk yang non trading. Oke. Nah, oh iya jangan lupa juga ini kan ada unrealized holding gain or loss equity. Ini aku lupa nambahin. Ini setelah itu harus ditutup KOC ya. KOC itu ditutup, berarti AOC pada unrealized holding gain or loss equity pada AOC berarti ya. Jadi harus ditutup KOC. Maka nanti akan timbul nih AOC nih, accumulated other comprehensive gain. Di letaknya bersama statement of financial position di bagian equity ya. Yang ini nih teman-teman. Yang ini nih. Nah, ya kan dia masuk ke dalam equity. AOC. Ini dividend revenue-nya, ini unrealized holding gain income-nya masuk ke dalam statement of comprehensive income. Oh, salah. Jadi untuk dividend revenue itu masuk ke net income ya, letaknya dibarengan dengan other income and expense, sedangkan untuk unrealized holding gain-nya masuk ke dalam other comprehensive income. Nah itu jangan lupa ya. Kita lanjut dulu. Nah ini sama ya kayak tadi posisinya, kita sandingkan lagi. Yang tahun kemarin itu kita untung tahun ini kita untung 24.000, tapi tahun kemarin kita udah untung 22.500, berarti kita tinggal mengakui keuntungan sisanya aja 1.500. Kita langsung jurnal keuntungan. Aduh, aku salah mulu ngomongnya ya. Salah. Tahun kemarin itu kita untung 24.000. Tahun ini kita untung 22.000. Jadi sebenarnya kita ini nggak untung, kita ini rugi jika dibandingkan dengan tahun kemarin gitu ya. Maka kita jurnal kerugiannya 1.500. Aku ralat, oke? Sorry. Apa ini guys pada equity investment 22.500? Ini apa sih? Aku jadi bingung sendiri. Oh alah, ini tuh jurnal penjualan, bukan jurnal akhir tahun. Republic sold all of its Hawthorne. Nah ini aku ralat lagi. Aku nggak lihat soal ini tentang apa. Soal ini tentang penjualan ternyata. Jadi kalau saat mau dijual nih teman-teman harus membandingkan dulu dengan apa tadi, dengan itu, dengan harga jual ya, harga jual dengan harga jual yang tahun kemarin. Kan tahun kemarin kita untung 24.000, terus ternyata saat kita jual kita akan mengalami keuntungan 22.500.
Jadi keuntungannya nggak sampai yang seperti tahun kemarin gitu. Jadi sebenarnya kita rugi 1.500. Berarti unrealized holding gain or loss equity pada equity investment. Terus di sini kita tinggal jurnal penjualannya aja nih. Kan dia kita jual 22.500, ya udah kita jual aja 22.500 cash pada equity investment. Oke. Coba ya, takutnya teman-teman masih bingung, aku ulangin aja. Jadi kan ini dia ngejual dengan harga 22.500. Tahun kemarin itu kita udah nilai ulang harganya adalah 24.000 gitu ya. Berarti kan kita rugi 1.500. Nah, sebelum kita menjurnal penjualan, kita menjurnal dulu kerugiannya. Jadi unrealized holding gain or loss equity pada equity investment 1.500. Terus di sini baru cash pada equity investment 22.500. Atau teman-teman juga boleh langsung gabung jurnal, itu boleh banget. Berarti kalau teman-teman mau gabung jurnal, ini kita catat unrealized holding gain or loss equity-nya 1.500, terus equity investment-nya kita catat 24.000 nih, senilai yang 24.000 di atas. Yaitu gabungan antara yang tadi investment equity yang di sana 1.500 dengan equity investment yang ini 22.500, kan 24.000. Tuh cash-nya adalah 22.500. Kalau di total kan balance ya. Debitnya 24.000, kreditnya 24.000. Itu boleh gabung, boleh pisah, tergantung teman-teman. Terus ini sekarang kita bicarakan tentang yang antara 20 sampai 50 ya. Untuk yang 50 lebih tidak kita bicarakan dulu karena itu udah konsolidasi. Ini menggunakan equity method. Nah, kita langsung aja ke jurnal. Contoh jurnal. Ini yang sebelah sini nih pakai fair value method ya, berarti dia pakai yang tidak signifikan. Sedangkan yang equity method berarti yang signifikan. Untuk jurnal pembelian sama, yaitu pada harga beli, equity investment pada cash. Nah, bedanya adalah saat perusahaan yang kita tanami itu menyatakan di akhir tahun dia untung atau rugi. Gitu. Membedakannya hanya di sini sih. Misal yang tahun kita menanamnya di mana? Kita menanamnya tuh di mini company ya. Di mini company itu dia menyatakan untung nih si mini company yang kita tanami sahamnya itu. Maka atas keuntungan itu harus kita akui juga sebagai keuntungan saham kita. Karena kita sifatnya adalah signifikan. Maka equity investment pada investment income masuknya. Itu cara carinya yaitu dari keuntungan yang 200.000 itu kita kali dengan berapa persen kepemilikan saham kita. Nah, dalam hal ini kita kepemilikannya adalah 20%. Maka 20% ini kita kali dengan 200.000 dapatlah 40.000 gitu ya. Berarti equity investment pada investment income 40.000 gitu. Kalau dia rugi, ya tinggal dibalik aja, berarti investment income pada equity investment. Gitu ya. Bukan investment income, investment loss. Investment loss pada equity investment. Kalau keadaannya rugi, tinggal dibalik aja. Terus sedangkan saat fair value kan, kalau di fair value tadi kita udah pelajari, kita jurnal ya 96.000 itu kita jurnal ceritanya. Tapi kalau di sini di equity method itu kita malah nggak perlu jurnal gitu. Jadi intinya kita jurnalnya itu adalah saat saat dinyatakan untung atau rugi itu kita jurnal gitu. Sedangkan saat fair value, saat harga wajar kita nggak perlu jurnal. Kebalikannya ya, kalau yang di sini saat perusahaan lain itu kalau di fair value saat perusahaan lain itu menyatakan untung rugi, kita bodoh amat gitu ya. Kita nggak ada urusan karena kita tidak signifikan ini di sana gitu kan. Kita cuma mau tahu harga pasarnya aja berapa dah gitulah. Jadi beda ya antara equity method dengan fair value method. Terus saat dia menerima dividen gitu ya, saat kita menerima dividen di fair value kita akan mencatatnya kan tadi cash pada dividend revenue gitu ya, gampang lah. Terus kalau di sini kita cash pada equity investment gitu ya. Ketika kita menerima dividen sama aja kita menganggap bahwa investasi kita itu berkurang gitu. Tapi di sini berkurangnya bukan beneran berkurang gitu ya. Kita hanya mengurangi dari equity investment yang atas nih. Coba ya teman-teman lihat ya. Di sini kita catat equity investment 40.000 kan? Gitu. Sedangkan di sini kita catat lagi 20.000 berkurang. Jadi sama aja kayak gini. Perusahaan lain itu kan untung 200.000 nih. Sebenarnya dari 200.000 itu ada loh milik kita 40.000 gitu.
gitu ya. Tapi ketika kita menerima dividen, oh ternyata berarti 40.000 yang tadinya milik kita itu udah balik lagi ke perusahaannya, udah berkurang lah, karena udah dikembalikan ke kita 20.000-nya gitu, dalam bentuk dividen. Berarti yang 20.000-nya semacam retained earning ya, berarti retained earning yang masih ditahan sama perusahaan yang tempat kita menanam saham itu gitu. Jadi kalau metode apa namanya, metode equity ya, dia tuh mengakui keduanya jadinya ya. Jadi retained earning-nya pun diakui sebagai keuntungan dia juga sebenarnya. Jadi 40.000 ini menggambarkan dari net income-nya, sedangkan 20.000 ini adalah ketika dia menerima dividen ya. Jadi sama aja kayak mengurangi equity investment yang di net income ini. Jadi sama kayak anggap aja perusahaan itu untung, terus bagi dividen kan dikurangin sisa retained earning gitu. Paham gak ya? Semoga paham. Tapi intinya gitu ya. Kalau teman-teman bingung ya udah hafalin aja jurnalnya. Ketika dia net income, equity investment pada investment income, ketika dia mendapatkan dividen berarti equity investmentnya dikurangi. Nah gini nih, ketika dia rugi nih, ya kan, ketika rugi kan yang fair value method nggak di jurnal karena dia memang pakainya fair value. Tapi kalau equity method dia di jurnal tuh senilai 10.000 gitu ruginya. Investment loss pada equity investment. Tapi saat fair value yang equity method ini nggak di jurnal, tapi yang fair value ini di jurnal. Jadi bedanya hanya di situ aja. Sama yang di pembagian dividen tadi ya, jangan lupa. Udah deh, selesai. Untuk controlling kita tidak pelajari ya, karena ini masuk materi nanti ke apa tadi aku bilang, materi ke advance ya. Nanti untuk impairment insya Allah aku sempetin lah ya, kalau memang sempat gitu aku buat lagi video part 2 nya untuk impairment. Bye bye. Jangan lupa like, share dan subscribe ya, biar orang lain juga bisa dapat manfaatnya gitu. Terima kasih.